Bab 1151, Dao Agung Penggabungan. Dia sudah mati, mata Revano berkilat. Dalam benaknya, Xuanren adalah orang yang sangat licik, yang teknik kultivasinya lebih condong ke arah mempertahankan diri. Kematian anggota lain dari perkumpulan dewa tersembunyi tidak akan terlalu mengejutkannya. Tapi kali ini, Xuanren sendiri yang meninggal. Sekalipun dia meninggalkan klon, itu tetaplah hanya klon. Apakah kau yakin itu benar-benar diriku yang meninggal? Revano terdiam sejenak, lalu bertanya lagi, metode kaum Xuan penuh misteri, mungkin kau juga telah tertipu. Kalian lupa bahwa aku menciptakan lampu kehidupan untuk kalian semua saat itu. Sebuah suara tenang terdengar dari dalam aura biru langit. Seandainya klon-klon itu mati kali ini, lampu kehidupan kaum Xuan tidak akan padam. Lampu kehidupan telah padam. Revano tersentak. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Tidak peduli metode apapun yang digunakan seorang mistikus untuk menyembunyikannya, dia tidak dapat lolos dari lampu kehidupan. Ketika lampu kehidupan padam, itu menandakan bahwa hidup orang tersebut telah berakhir. Xuanren memang sudah meninggal. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga Revano. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya sebelum meninggal, tapi kurasa dia terlalu percaya diri. Sebuah suara terdengar dari aura biru. Kematian Xiu Tao masih belum meningkatkan kewaspadaannya. Revano sedikit mengerutkan kening dan bertanya, apakah itu Fang Yu lagi? Itu dia, jawab suara dalam aura biru itu. Revano sedikit menyipitkan matanya, tatapannya berkedip-kedip. Xiu Tao, Xuanren. Orang ini ingin menggulingkan perkumpulan dewa tersembunyi kita. Suara yang keluar dari aura biru itu mengandung sedikit rasa geli. Revano terdiam sejenak, lalu bertanya, kapan kau kembali dari Akademi Suci? Tak lama lagi, bunga teratai akan mekar, kata suara dari kabut biru itu. Kalau begitu, kita akan membicarakannya nanti, kata Revano. Aku juga perlu mengasingkan diri selama waktu ini. Setelah mengatakan itu, Revano melambaikan tangan kanannya. Gumpalan kabut hijau di depannya langsung menghilang. Revano menyipitkan matanya sedikit, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, ia tersadar, memandang Bairan yang sedang bermeditasi dan berlatih di depannya, dan senyum muncul di wajahnya. Saat dunia bela diri dilanda kekacauan di musim panas yang terik, Fang Yu sedang bermeditasi di gunung bagian belakang. Tak lama kemudian, 1 bulan telah berlalu. Ardan datang 2 kali selama waktu ini, membenarkan bahwa hantu Fang Yu masih menyusut. Adapun rasa sakit yang ditularkan dari jiwa, meskipun tidak berkurang, masih dapat diterima oleh Fang Yu. Namun, kondisi fisiknya baik. Setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual super terakhir kali, kekuatan naga dan Phoenix di tubuhnya sedikit meningkat, dan kecepatan naga dan Phoenix berputar juga sedikit meningkat. Selain itu, aku tidak merasakan banyak perasaan lain. Fang Yu memejamkan matanya erat-erat, memasuki keadaan istirahat dan relaksasi. Waktu berlalu dengan lambat. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. 1 bulan lagi telah berlalu. Bos, wujud hantu Anda telah menyusut hingga hanya tersisa permukaan tubuh Anda. Anda akan segera menjadi tak terlihat, kata Ardan dengan gembira saat melihat Fang Yu. Fang Yu mengangguk. Sekarang, hantu itu telah menyusut hingga seukuran yang bisa dilihatnya. Bayangan samar itu berkedip-kedip di permukaan kulit. Mungkin dalam waktu kurang dari sebulan, ia akan menyusut sepenuhnya kembali ke dalam tubuh. Pada saat itu, Fang Yu seharusnya sudah bisa menghilangkan rasa sakit yang menyiksa dalam jangka panjang. Setelah Ardan pergi, Fang Yu melanjutkan istirahatnya dengan mata tertutup. Beberapa saat kemudian, Fang Yu mendengar langkah kaki lagi. Saat membuka matanya, dia melihat bahwa orang yang datang adalah Diana. Ada apa? Tanya Fang Yu. Bukan apa-apa, aku hanya datang untuk menemuimu, Kakak Yu, kata Diana pelan. Aku pulih dengan cepat, kata Fang Yu. Diana juga bisa merasakan penyusutan hantu di tubuh Fang Yu, dan mengangguk, berkata, Seng Sui memberitahuku bahwa begitu kau pulih sepenuhnya, kita akan memasak makanan besar bersama untuk merayakanmu, Kakak Yu. Sekarang kamu sudah bisa memasak. Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Diana tersipu dan berkata, selama ini aku belajar dari Seng Sui. Oh, kalau begitu kau bisa bersiap-siap. Aku sudah lama tidak makan dengan benar, rasanya aku bisa menelan gunung, kata Fang Yu. Ya, kami pasti akan menyiapkan makanan yang cukup, kata Diana sambil tertawa kecil. Setelah Diana pergi, Fang Yu melanjutkan istirahatnya dengan mata tertutup. 1 minggu lagi telah berlalu. Selama minggu ini, Fang Yu dapat merasakan rasa sakitnya berkurang dengan jelas. Bayangan semu di tubuhnya kini hanyalah lapisan yang menutupi permukaan kulitnya. Situasinya berkembang persis seperti yang Fang Yu perkirakan. Dalam 2 bulan terakhir ini, saya tidak menemui gangguan apapun. Menghancurkan rumah keluarga Wang jelas merupakan hal yang tepat untuk dilakukan, pikir Fang Yu dalam hati. Waktu terus berlalu. Seiring berjalannya waktu, rasa sakit yang dirasakan Fang Yu sedikit berkurang. Seminggu lagi berlalu, dan Fang Yu hampir tidak bisa merasakan sakit di jiwanya lagi. Namun, sosok hantu itu belum sepenuhnya menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Saat berkedip, bayangan yang membesar masih berada di luar kulit, sedangkan bayangan yang menyusut sudah berada di dalam tubuh. Ini akan memakan waktu 2 hingga 3 hari lagi. Fang Yu sangat bersemangat.
Dia sangat menantikan perubahan apa yang akan terjadi pada tubuhnya ketika hantu itu sepenuhnya menyusut kembali ke dalam tubuhnya. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Pada hari keempat, bayangan yang berkedip-kedip itu tidak lagi terlihat di tubuh Fang Yu. Dan di dalam tubuhnya, Fang Yu melihat ke dalam dirinya dan melihat sesosok hantu berbentuk manusia yang menyatu dengan jiwanya. Proses ini mungkin tampak lambat, tetapi sebenarnya sangat cepat jika dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir. Setelah sekitar 2 jam, hantu itu sepenuhnya menyatu dengan jiwa. Fang Yu menyaksikan adegan ini berlangsung. Bas! Pada saat tumpang tindih, jiwa-jiwa itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Karena tidak dapat melihat langsung cahaya tersebut, Fang Yu segera menarik indera ilahinya. Namun, permukaan tubuhnya juga memancarkan cahaya yang kuat pada saat ini. Jiwa itu merasakan sensasi hangat. Di tengah cahaya itu, Fang Yu mengangkat tangan kanannya, terkejut. Dia bisa melihat langsung ke dalam tulang lengannya melalui kulit dan dagingnya. Bukan hanya lengannya, tetapi seluruh tubuhnya kini transparan, kulit dan dagingnya hilang, hanya tulangnya yang terlihat. Bas! Setiap tulang bersinar dengan cahaya kemasan. Klik-klik-klik. Saat bersinar dengan cahaya kemasan, tulang-tulangnya mengeluarkan serangkaian suara retakan yang tajam. Namun Fang Yu tidak merasakan sesuatu yang terlalu mencolok. Setelah beberapa waktu, kondisi di dalam tubuh berubah lagi. Daging dan kulit masih belum terlihat. Namun meridiannya terlihat jelas. Ia terhubung ke setiap bagian tubuh, sangat jernih, dan Anda bahkan dapat melihat dengan jelas energi sejati yang mengalir di dalamnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Fang Yu berdiri di sana, menatap kosong perubahan pada tubuhnya. Setelah meridian terlihat, kondisi tubuh berubah lagi. Garis-garis kemasan dapat terlihat pada anggota tubuhnya, baik bagian atas maupun bawah. Dibandingkan dengan meridian, garis-garis kemasan yang muncul ini tampak jauh lebih kecil. Fang Yu mengamati sejenak, matanya dipenuhi rasa terkejut. Ini adalah pembuluh darahnya, dan darahnya mengalir di dalamnya. Darahku benar-benar berubah menjadi emas. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar, melihat darah emas yang mengalir di tubuhnya. Setelah beberapa saat, perubahan lain terjadi di dalam tubuh Fang Yu. Di dantian, seekor naga emas kecil pertama kali muncul. Naga emas kecil itu berputar-putar sendirian. Sesaat kemudian, seekor phoenix api yang diliputi kobaran api merah muncul. Mereka saling mengejar, kembali ke keadaan menyatu. Pada titik ini, ukuran mereka lebih dari 2 kali lipat dari sebelumnya. Apakah ini membuatku memahami tubuhku lagi? Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Setelah naga dan phoenix muncul, tubuh Fang Yu berhenti berubah. Tulang, meridian, darah, dan bahkan esensi naga dan phoenix itu sendiri. Semuanya berfungsi normal. Bukankah seharusnya semuanya sudah kembali normal sekarang? Tanya Fang Yu. Tepat saat itu, Fang Yu merasakan sensasi terbakar di dadanya. Saat menunduk, dia melihat tanda merah seukuran kepalan tangan di dadanya. Mendesis. Saat ini, tanda itu tampak terbakar. Semburan gas merah keluar dari dada Fang Yu dan melayang ke langit. Fang Yu menatap gas itu. Matanya berkedip. Apa ini? Selusin detik kemudian, tanda merah di dadanya benar-benar menghilang. Fang Yu merasakan tubuhnya terasa ringan. Seolah-olah, sejak lama, tanda merah ini diam-diam telah memberikan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya. Bas! Tubuh Fang Yu memancarkan cahaya yang bahkan lebih kuat. Boom! Terdengar ledakan keras dari balik gunung. Puncak gunung, bersama dengan tebing batu beberapa meter di bawahnya, meledak dan runtuh ke dasar gunung. Saat ini, Nita, Diana, dan yang lainnya berada di depan rumah bambu tersebut. Setelah mendengar suara dari gunung di belakang, ekspresi semua orang berubah. Aku akan pergi melihatnya. Setelah mengatakan itu, Valet mendorong dirinya dengan kakinya dan melayang ke udara. Bab 1152, melampaui kognisi. Begitu ia naik ke udara, ia melihat sesosok figur yang memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang di tengah kepulan debu di puncak gunung di belakang. Sosok emas itu berdiri di sana, tak bergerak. Mata ungu Valet berbinar saat dia bersiap untuk menerjang maju. Namun pada saat itu, dia menyadari. Awan gelap dengan cepat berkumpul di langit. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Awan gelap di langit berkumpul menuju puncak gunung di belakang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam waktu setengah menit singkat saat dia termenung, awan gelap telah menutupi seluruh rumah besar itu. Awan gelap ini berlapis-lapis dan jauh lebih tebal daripada awan gelap biasa. Cuaca yang awalnya cerah dan bermatahari, tiba-tiba berubah menjadi mendung. Hanya dalam 1 menit, langit berubah dari putih menjadi hitam, seolah-olah malam telah tiba. Dentur. Kilat menyambar menembus awan gelap di atas gunung di kejauhan. Guntur bergemuruh dari balik awan tebal dan gelap. Valet masih ingin bergegas maju. Wus. Tiba-tiba, sosok lonceng angin kecil itu muncul di depannya, menghalangi jalannya. Adik ungu kecil, kamu tidak boleh pergi ke sana, itu sangat berbahaya, lonceng angin kecil memperingatkan. Valet menatap kilat dan guntur di kejauhan di antara awan gelap, ekspresinya serius, lalu berkata, Fang Yu. Tuan pasti akan baik-baik saja.
Dia sudah beberapa kali tersambar petir sebelumnya, jadi sekali lagi tidak akan ada bedanya. Lonceng angin kecil melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum konyol. Apakah Anda pernah tersambar petir berkali-kali? Ekspresi Violet berubah aneh. Adik ungu kecil, kau turun duluan. Setelah Tuan tersambar petir beberapa kali, cuaca akan membaik, kata lonceng angin kecil. Violet melirik situasi di gunung belakang, mengangguk, lalu mendarat kembali di tanah. Ketika mereka kembali ke tanah, lonceng angin kecil sudah menghibur gadis-gadis lainnya. Semuanya akan baik-baik saja, kamu bisa percaya padaku, kata lonceng angin kecil. Diana menggigit bibirnya yang merah dengan lembut. Lagi pula, itu kan lonceng angin kecil yang mengatakannya. Jadi dia mau mempercayainya. Namun awan gelap dan kilat yang menyambar di gunung bagian belakang sangat menakutkan, membuatnya dipenuhi kekhawatiran. Zinan sangat ketakutan mendengar suara guntur yang memekakkan telinga sehingga wajahnya pucat pasi. Binatang pemakan kekosongan yang bertengger di kepalanya tiba-tiba melompat turun. Setelah mendarat di tanah, Void Devouring Beast berlari menuju gunung di belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kongkong kecil, jangan pergi ke sana, teriak Zinan dengan cemas. Namun Void Devourer terlalu cepat, dan menghilang dari pandangan dalam sekejap. Wajah Zinan pucat pasi, dan air mata menggenang di matanya. Zinan kecil, tidak apa-apa. Anjing kecil ini jauh lebih kuat dari yang kau kira. Lonceng angin kecil berlari di belakang Zinan lagi, melayang di udara, dan menepuk bahu Zinan untuk menghiburnya. Zinan menggigit bibir merah mudanya sambil mengamati situasi di gunung belakang. Petir lagi. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, mengingat situasi sebelumnya. Pada saat krusial ketika dia hendak menembus ke tingkat 10.000 dari tahap pemurnian Qi untuk pertama kalinya, sebuah sambaran petir menghantamnya, membuatnya terkejut dan langsung menyebabkan terobosan itu gagal. Kedua kalinya adalah ketika dia menyerap esensi Phoenix. Petir menyambar lagi, tetapi kali ini hantu naga ilahi dan Phoenix api muncul dan menghalangi serangan itu untuknya. Adapun untuk kali ini, kau datang untuk tubuh roh Dao Agung. Tapi aku sudah menyelesaikan fusi. Fang Yu sedikit mengerutkan kening. Saat ini, selain memancarkan cahaya keemasan yang kuat, tubuhnya telah kembali normal. Kau terlambat. Selamat tinggal. Fang Yu mendongak ke arah awan gelap di atas dan berkata. Boom. Suara gemuruh yang memekakkan telinga meletus dari awan gelap. Fang Yu dapat melihat kekuatan petir yang mengerikan berkumpul di dalam awan. Kau benar-benar tidak bisa membunuhku, jadi jangan buang-buang waktu semua orang, kata Fang Yu. Boom. Begitu dia selesai berbicara, seberkas petir biru, seperti awan gelap, melesat keluar dan menyambar Fang Yu secara langsung. Boom! Fang Yu tidak bergerak, tetapi tubuhnya secara otomatis memancarkan cahaya yang kuat, sepenuhnya menghalangi kekuatan petir tersebut. Boom! Petir dahsyat yang mampu memusnahkan nyawa tak terhitung jumlahnya bahkan tidak mampu membuat tubuh Fang Yu turun setengah inci pun. Suara guntur itu berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum perlahan menghilang. Boom boom! Kekuatan dahsyat masih berkumpul di awan gelap di atas. Sudah kubilang, jangan buang-buang waktu, kata Fang Yu tak berdaya. Desis-desis. Cahaya biru di awan gelap perlahan berubah menjadi cahaya ungu. Boom. Kemudian, seberkas kilat ungu, dengan diameter beberapa meter, menyambar dari awan gelap. Wuss. Tepat ketika Fang Yu hendak berangkat, dia melihat bayangan hitam besar melintas di atas kepalanya. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku bisa melihat rambut hitam di punggungnya. Binatang pemakan kekosongan. Fang Yu terdiam sejenak, lalu melesat ke samping. Lalu, dia terkejut. Petir ungu raksasa melesat dari awan gelap dan mendarat tepat di dalam mulut menganga Void Devouring Beast yang telah membesar. Boom! Kekuatan petir ungu itu sangat menakutkan, sepertinya mampu menghanguskan bahkan udara itu sendiri. Namun begitu jatuh ke dalam mulut binatang pemangsa, benda itu bahkan tidak mengeluarkan suara, seolah-olah telah tenggelam ke laut. Kau bahkan memakan ini. Fang Yu menatap binatang pemakan Void itu dengan mata terbelalak. Pada saat ini, Void Devouring Beast tampak sangat ganas, dengan mulutnya yang terbuka memiliki diameter setidaknya 50 atau 60 meter. Boom! Petir ungu yang menyambar di dalam mulut binatang pemangsa itu dengan cepat menghilang. Namun, Void Devourer tidak bergerak, seolah menunggu bombardir berikutnya dari awan gelap. Mendesis. Pada saat ini, awan gelap di atas binatang pemakan kekosongan berhenti menyambar kilat, dan di atas kepala Fang Yu. Kilat berkelap-kelip. Boom! Sambaran petir lainnya menghantam Fang Yu. Swoosh! Binatang pemakan kekosongan bereaksi sangat cepat, langsung muncul di atas kepala Fang Yu dan sekali lagi menelan petir ke dalam mulutnya. Astaga, untuk makanan, kecepatannya bahkan bisa melampaui kilat. Fang Yu menatap binatang pemakan Void di atas kepalanya dengan tak percaya. Selanjutnya, Fang Yu mulai mempermainkannya. Dia terus mengubah posisi, dan begitu pula kilatnya. Namun setiap kali, sambaran petir yang diarahkan ke Fang Yu dicegat oleh binatang pemakan kekosongan. Sekalipun Fang Yu ingin terkena pukulan, dia tidak bisa. Obsesi dan keinginan sang binatang pemangsa untuk makan jauh melampaui imajinasi Fang Yu. Tentu saja, jika diletakkan di luar, fakta yang lebih sulit diterima adalah pria dan anjingnya sedang bermain dengan petir yang mendatangkan malapetaka. Pria itu mempermainkannya, tetapi anjing itu bertindak lebih jauh.
Ia benar-benar memperlakukan petir itu seperti camilan lezat dan menelannya utuh. Tindakan ini benar-benar di luar nalar. Bagi kultivator manapun, dan bahkan bagi berbagai binatang spiritual dan binatang iblis, cobaan petir adalah sesuatu yang harus ditakuti. Dahulu kala, banyak makhluk perkasa di puncak tahap melampaui kesengsaraan tidak mampu menahan kesengsaraan petir, dan kehidupan serta kultivasi mereka musnah, berubah menjadi abu bersama dengan ratusan atau ribuan tahun usaha dan kerja keras. Namun, Fang Yu sama sekali tidak menganggap serius cobaan petir itu. Sesaat kemudian, karena Fang Yu tidak bergerak, awan gelap itu berhenti mengeluarkan guntur. Baiklah, ini tidak akan pernah berakhir jika terus seperti ini, kata Fang Yu. Aku harus mengatasi cobaan petir ini sekali dan untuk selamanya, agar petir itu tidak akan pernah berani menyambar diriku lagi. Binatang pemakan kekosongan itu menoleh, menatap Fang Yu, dan meraung. Mengaum. Lain kali kita akan menghabisi mereka. Aku perlu menghancurkan mereka berkeping-keping. Kata Fang Yu dengan tenang. Ini kesempatan bagus untuk menguji kekuatan setelah menyatu dengan tubuh roh Dao Agung. Fang Yu mengangkat kepalanya, memandang awan gelap di langit, dan melepaskan energi sejatinya. Bang! Detik berikutnya, tubuh Fang Yu melesat menuju awan gelap seperti anak panah. Boom! Kekuatan dahsyat meletus dari dalam awan gelap, menghantam dengan keras ke arah Fang Yu. Namun Fang Yu tidak menghindar atau gentar, dia langsung menyerbu petir itu. Bang! Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya dan dengan kuat mendorong gumpalan petir besar itu kembali ke dalam awan gelap. Wus! Semenit kemudian, Fang Yu menerobos masuk ke dalam awan gelap. Kilat menyambar menembus awan gelap, diikuti oleh ledakan dahsyat. Boom! Sesaat kemudian, suara gemuruh yang memekakkan telinga, seperti guntur, meletus. Berpusat di lokasi tempat Fang Yu masuk, lapisan awan gelap yang tebal itu dengan cepat menghilang. Lubang melingkar itu menyebar seperti riak yang berputar-putar. Kekuatan dahsyat di dalam diri itu hancur total, dan tidak dapat lagi dipadatkan menjadi satu kesatuan yang utuh. Boom! Awan gelap yang sebelumnya menyelimuti rumah besar itu lenyap dalam waktu 1 menit. Itu tidak surut perlahan, itu lenyap sepenuhnya. Kerumunan orang di depan rumah bambu di kejauhan menyaksikan pemandangan spektakuler ini. Wajah mereka semua tampak tercengang. Fang Yu tetap melayang di udara, dengan sisa-sisa kilat masih berkelap-kelip di sekitar tubuhnya. Pada saat itu, Fang Yu menundukkan kepala dan melihat tinju kanannya. Aku bahkan belum mengerahkan kekuatan apapun. Gumam Fang Yu pada dirinya sendiri, bagaimana awan bisa runtuh seperti itu. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu mengepalkan tinju kanannya dan mengerahkan sedikit kekuatan. Kepalan tangan itu memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Boom! Sebuah kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Fang Yu. Binatang pemakan kekosongan, yang menerkam ke arah Fang Yu, meraung dan terbentur keras, jatuh ke tanah. Fang Yu mengabaikan binatang pemakan void dan mengepalkan tinju kanannya lebih erat lagi. Retakan. Tiba-tiba, banyak retakan muncul di udara di sekitar Fang Yu. Ruang angkasa hancur berkeping-keping. Fang Yu terdiam sejenak, dan tidak berani mengerahkan kekuatan lebih lanjut. Jika Anda menggunakan lebih banyak kekuatan, area ruang yang luas akan hancur. Dan itu akan merepotkan. Fang Yu menarik tinjunya. Boom! Void Devourer menghantam tanah dengan raungan yang keras. Fang Yu melirik sekilas dan menemukan bahwa tempat jatuhnya binatang pemangsa itu sangat dekat dengan mata air kehidupan tempat buah bintang diletakkan. Tanah yang longsor dengan cepat itu akan segera meluas ke lokasi mata air tersebut. Andalkan. Fang Yu mengumpat dan segera menyerbu ke bawah. Retakan. Kecepatan Fang Yu sangat menakutkan, dimanapun tubuhnya lewat, retakan kecil muncul. Bab 1153, Peningkatan Fang Yu. Wus! Dalam sekejap mata, Fang Yu kembali ke mata air dan mengangkat telapak tangan kanannya. Tanah yang sedang longsor itu berhasil dihentikan secara paksa ketika berada sekitar 10 meter dari mata air. Fang Yu menghela napas lega. Terdapat ruang terbuka yang luas di depan mata air tersebut, jadi meskipun dihancurkan oleh binatang pemangsa, itu bukanlah masalah besar, lonceng angin kecil dapat dengan mudah memperbaikinya. Fang Yu menurunkan tangan kanannya, bersiap untuk pergi. Namun pada saat itu, dari tengah reruntuhan di depan, sesosok gelap tiba-tiba melompat dan menerkam ke arah posisi Fang Yu. Itu dia, si binatang pemakan kekosongan lagi. Kau sedang mengamuk. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, bagus, biarkan aku berlatih kemampuanku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, binatang pemakan kekosongan itu langsung menerkamnya. Namun pada saat ini, Fang Yu menyadari bahwa target binatang pemakan void bukanlah dirinya, melainkan mata air di belakangnya. Kau mencium aroma buah bintang. Fang Yu mengerutkan kening, melompat ke udara, dan menendang kepala binatang pemakan itu. Bang! Suara dentuman keras. Bulu Void Devourer berdiri tegak, ia meraung, lalu terbang mundur. Namun pada saat ini, tubuhnya juga memancarkan cahaya hitam, seolah-olah akan terus membesar. Jika ditempatkan di ruang terbuka, Fang Yu akan bersedia melawan Void Devouring Beast yang sudah sepenuhnya terbentuk. Tapi sekarang kita sudah berada di dalam rumah besar itu. Begitu banyak bangunan, begitu banyak padang rumput, hutan, dan sungai yang indah. Akan sangat disayangkan jika benda itu hancur saat berlatih melawan Void Eater. Fang Yu melesat dan menyerbu ke arah binatang pemakan Void.
Pada saat ini, ukuran Void Devouring Beast mulai tumbuh secara eksponensial. Berdasarkan pengalamannya melawan Void Devourer untuk pertama kalinya, Fang Yu tahu bahwa dia tidak bisa bersikap lunak saat menghadapi Void Devourer, dia harus menghabisinya dalam sekali serang. Jika tidak, Void Devouring Beast hanya akan menjadi semakin sombong dan agresif, tumbuh semakin besar di setiap pertempuran. Mari kita lihat seberapa kuat 30% kekuatan tinju setelah menyatu dengan tubuh roh Dao Agung, pikir Fang Yu dalam hati. Karena baru saja menyatu dengan tubuh spiritual Dao Agung, Fang Yu belum begitu mengenal banyak aspek dari dirinya sendiri, jadi wajar jika dia tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Terlepas dari apakah Void Devouring Beast akan terbunuh dengan satu pukulan, ruang ini sama sekali tidak mampu menahannya. Jika seluruh bangunan runtuh, lonceng angin kecil itu tidak dapat diperbaiki. Mengaum. Ketika binatang pemakan kekosongan melihat Fang Yu berlari ke arahnya, ia meraung dan menghentakkan cakar depannya. Fang Yu mengayunkan lengan kanannya ke depan. Bang! Kekuatan benturan tersebut benar-benar melumpuhkan Void Devourer. Cakar depannya langsung ditepis, tubuhnya yang besar kehilangan keseimbangan, dan ia jatuh. Kita tidak bisa menghancurkannya hingga rata dengan tanah, kita hanya bisa membombardirnya hingga ke langit. Dengan sebuah pikiran, Fang Yu berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di bawah tubuh besar binatang pemakan Void. Lalu datang pukulan uppercut dengan kekuatan 30%. Boom! Tinju itu menghantam tepat di punggung Void Devouring Beast yang terbalik, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Pukulan ini menyebabkan penyok besar di daging tebal punggung Void Devourer. Pada saat yang bersamaan, tanah di bawah kaki Fang Yu tiba-tiba meledak. Wuss! Tubuh raksasa sang binatang pemangsa itu melesat cepat ke langit seperti bola. Tuan, mengapa Anda berkelahi dengan anjing hitam besar itu? Lonceng angin kecil terkejut melihat pemandangan di gunung belakang. Nita, Zinan, dan yang lainnya juga berlari ke belakang bangunan bambu, di mana mereka melihat bayangan gelap dengan cepat naik ke langit. Swoosh! Sosok gelap itu melesat lurus ke arah awan dan menghilang dari pandangan. Apakah itu Xiao Kongkong? Tanya Zinan dengan tatapan kosong. Fang Yu mendongak ke arah Void Devouring Beast saat hewan itu melesat ke langit hingga menghilang dari pandangan. Kemudian, dia menundukkan kepala dan memandang tanah di bawah kakinya. Akibat hentakan balik dari pukulan itu, tanah telah ambles lebih dari 10 meter. Untungnya, area yang terdampak tidak luas, dengan diameter tidak lebih dari 100 meter, dan mata air tersebut berhasil diselamatkan. Fang Yu menatap tinjunya, kulitnya kini berkilauan samar-samar. Mendengar beberapa suara, Fang Yu menoleh ke arah rumah bambu di kejauhan, lalu melompatinya. Pemilik. Ketika Fang Yu tiba di rumah bambu, Xiao Fengling bereaksi paling cepat dan langsung menerkamnya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tanya lonceng angin kecil. Apa yang mungkin salah? Jawab Fang Yu. Fang Yu jatuh dari langit dan mendarat di depan yang lain. Saudara Yu. Saudara Fang Yu. Tuan Fang. Gadis-gadis itu semuanya tampak gembira ketika melihat Fang Yu. Valet berdiri di samping, menatap Fang Yu, mata ungunya berbinar dengan cahaya yang kompleks. Awan gelap yang baru saja berkumpul di langit, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Membuatnya ketakutan. Jika dia harus menahan sambaran petir yang menghantam dari awan gelap, sekeras apapun dia berusaha, dia mungkin akan langsung berubah menjadi abu. Fang Yu tidak hanya keluar tanpa luka, tetapi juga menerobos awan petir. Menghancurkan seluruh awan petir tersebut. Betapa menakutkannya kekuatan itu. Valet bahkan bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dilakukan Fang Yu. Saudara Fang Yu, di mana Xiao Kongkong? Setelah kegembiraan awal, Zinan teringat akan binatang pemakan kekosongan dan langsung menjadi tegang. Hewan itu baru saja terserang rabies lagi, jadi saya melepaskannya ke udara agar tenang, kata Fang Yu. Kongkong kecil, apakah dia akan baik-baik saja? Tanya Zinan. Berdasarkan pengalaman saya sebelumnya dalam melawannya, secara teori, seharusnya tidak ada masalah, kata Fang Yu. Apakah ini baik-baik saja atau tidak? Tanya Zinan cemas, menggigit bibir merah mudanya. Swoosh! Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, terdengar wuss dari atas. Sebuah bola kecil berwarna hitam berbulu jatuh dari langit dan mendarat tepat di bahu Fang Yu. Itu adalah Void Eater yang menyusut. Gok, sang pemangsa Void berdiri di bahu Fang Yu, menggonggong di telinga Fang Yu, dan mengibas-ngibaskan ekornya. Jika kau berani menginginkan buah bintang lagi, aku tidak hanya akan menggunakan 30% kekuatanku, Fang Yu memperingatkan. Gok, Void Devourer menggonggong, mengedipkan mata birunya yang bercahaya seolah tidak terjadi apa-apa. Kongkong kecil, kakak Fang Yu baru saja pulih, tolong jangan ganggu dia. Zinan berjalan menghampiri Fang Yu dan mengulurkan tangannya. Binatang pemakan kekosongan itu melirik Fang Yu dan menggelengkan kepalanya. Kongkong kecil, Zinan memanggil lagi. Binatang pemakan kekosongan itu mengibaskan ekornya dan berbaring di bahu Fang Yu, matanya setengah terpejam sambil menatap Zinan. Kenapa kau tiba-tiba menempel padaku lagi? Tanya Fang Yu sambil mengerutkan kening. Sang pemangsa kekosongan tidak menanggapi, tetapi hanya berbaring malas di sana. Kalau begitu, kau bisa tinggal di sini bersama kakak Fang Yu untuk sementara waktu, kata Zinan dengan sedikit kecewa. Sebuah lonceng angin kecil, Fang Yu teringat sesuatu dan menoleh ke samping.
Aku di sini, Tuan, jawab lonceng angin kecil. Pergi dan perbaiki tanah yang runtuh di gunung belakang, kata Fang Yu sambil melirik binatang pemakan void. Juga, pasang susunan sihir di depan mata air itu. Tidak perlu terlalu kuat, cukup sebagai alarm. Baiklah, jawab lonceng angin kecil, lalu melompat-lompat menuju gunung di belakang. Fang Yu menoleh, menatap Diana di depannya, dan bertanya, bukankah kau bilang akan menyiapkan makanan besar untukku? Sekarang kita bisa mulai. Ya, Diana segera menoleh dan menatap Nita. Nita tersenyum lembut dan berkata, Tuan Fang, kami pasti akan menyiapkan jamuan yang akan memuaskan Anda. Aku juga akan ikut membantu, kata Zinan. Setelah ketiga wanita itu pergi, hanya Valet yang tetap berdiri di depan Fang Yu. Sejak kembali dari wilayah barat dan Valet pulih dari sakitnya di air mancur kehidupan, Fang Yu belum berbicara dengannya. Pemulihanmu berjalan cukup baik, bukan? Tanya Fang Yu. Bagus sekali. Valet mengangkat lengan kanannya, matanya masih menunjukkan keterkejutan. Baginya, gagasan menumbuhkan lengan baru. Sungguh tidak nyata. Setelah mengatakan itu, Valet menarik napas dalam-dalam, berlutut dengan satu lutut, dan menundukkan kepalanya. Fang Yu mengamati tindakannya tetapi tidak menghentikannya. Aku sudah membuat kesepakatan denganmu sebelumnya. Kau menyelamatkan hidupku, dan aku akan bekerja untukmu, kata Valet dengan tenang. Mulai hari ini, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Baiklah, akan kukatakan apa yang perlu kau lakukan besok, kata Fang Yu. Saat ini, aku perlu istirahat yang cukup dan menata pikiranku. Setelah mengatakan itu, Fang Yu mendorong tubuhnya dengan kakinya. Bang! Terdapat bekas penyok di tanah akibat diinjak. Fang Yu melompat ke lantai atas bangunan bambu itu dan duduk di kursi berlengan di samping meja teh. Setelah duduk, Fang Yu memejamkan mata dan kembali merenung. Kini, jiwanya telah menjadi sangat berbeda. Cahaya redup berkilauan terpancar dari permukaan roh itu, membuatnya tampak jernih seperti kristal. Pada saat yang sama, setiap aspek tubuhnya telah mengalami peningkatan yang signifikan. Bab 1154, Status Quo yang Kacau. Inilah aspek-aspek yang terungkap ketika tubuh spiritual Dao Agung menyatu dengan Dao. Tulang, meridian, darah, dan akhirnya, asal-muasal naga dan Phoenix. Yang merupakan sumber energi sejati Fang Yu. Keempat aspek ini dapat dianggap sebagai 4 faktor utama yang memengaruhi kekuatan. Kali ini, melesat ke atmosfer untuk menyerap energi spiritual super menyebabkan Fang Yu merasakan sakit yang luar biasa selama 3 atau 4 bulan, tetapi keuntungannya juga cukup besar. Selain fakta bahwa tingkat kultivasinya menembus 800 lapisan sekaligus, yang terpenting adalah kekuatannya meningkat pesat. Fang Yu tidak bisa mengatakan dengan pasti seberapa besar peningkatan yang akan terjadi. Namun pukulan yang baru saja ia berikan kepada Void Devourer adalah contoh yang bagus. Fang Yu menggunakan 9/10 dari kekuatan pukulannya untuk mengembalikan Void Devouring Beast yang mengamuk ke bentuk aslinya terakhir kali. Namun kali ini, hanya dengan menggunakan 30% kekuatannya, Void Devouring Beast kembali ke bentuk aslinya. Tentu saja, membuat analogi langsung seperti itu tidak terlalu ilmiah. Karena sulit untuk mengatakan apakah kekuatan tinju Void Eater Beast telah berkurang. Namun menurut Fang Yu sendiri, kekuatan 30% yang dimilikinya saat ini setidaknya lebih kuat daripada kekuatan 50% yang dimilikinya sebelumnya. Tingkat peningkatan seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan. Perlu dicatat bahwa Fang Yu bertahun-tahun lalu percaya bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya. Namun kenyataannya adalah, dia selalu membuat kemajuan dengan setiap proses penempaan tubuh. Kali ini, kemajuannya bahkan lebih signifikan. Memang, seseorang harus berani untuk memiliki kesempatan menembus batas kemampuannya dalam jalan kultivasi, ujar Fang Yu. Sejak ia baru menjalani beberapa sesi penempaan tubuh, gurunya menyuruhnya untuk berhenti menggunakan metode ini. Namun Fang Yu tidak berhenti, dan kini telah menempa tubuhnya lebih dari 100 kali. Pengejaran terhadap kekebalan fisik tidak mengenal batas. Fang Yu berpikir sejenak dan menatap binatang pemakan Void di bahunya. Saat itu, Void Devourer sedang berbaring, tampaknya tertidur. Fang Yu ingin menanyakan sesuatu padanya, tetapi akhirnya tidak jadi. Lebih dari 1 jam kemudian, Nita dan Diana telah menyiapkan jamuan makan. Fang Yu kembali ke aula di bawah bangunan bambu, duduk di meja makan, dan menikmati santapan yang lezat. Sejak mencapai tingkat 10.000 dari tahap pemurnian Qi, energinya telah meningkat secara signifikan, memungkinkannya untuk tidak tidur dalam waktu yang lama. Namun, permintaan akan makanan masih tetap ada. Jika saya tidak makan, saya tidak akan merasa lapar, tetapi saya akan menginginkan makanan. Dalam hal ini, ia agak mirip dengan Void Devourer. Apakah ada kejadian besar di luar sana dalam 3 bulan terakhir? Tanya Fang Yu sambil makan. Peristiwa. Nita berpikir sejenak dan berkata, Tuan Fang, sejak energi spiritual bangkit kembali, peristiwa besar telah terjadi setiap hari. Dunia seni bela diri di Yanxia saat ini berada dalam keadaan kekacauan besar. Seberapa kacau sih? Tanya Fang Yu sambil memegang sepotong paha ayam panggang di tangannya. Sederhananya, dunia seni bela diri telah kehilangan semua ketertiban. Nita sedikit mengerutkan kening saat berbicara. Kebangkitan energi spiritual telah menyebabkan banyak kekuatan melonjak, dan kekuatan-kekuatan ini bersemangat untuk membangun posisi mereka sendiri, sehingga mereka memulai perang kacau tanpa mempedulikan hal lain.
Ketika suatu kekuatan bangkit, ia ingin menginjak kekuatan lain untuk mencapai puncak. Tentu saja, kekuatan lain tidak akan menerima hal ini, sehingga perang pun pecah. Setelah pemenangnya ditentukan, sebuah keluarga baru muncul, dan kemudian terjadilah babak perang lainnya. Selama 3 bulan terakhir, hal yang sama telah terjadi di hampir setiap wilayah. Fang Yu mengangguk dan berkata, apakah Beidou juga seperti ini? Kurang lebih begitu, tapi Beidou sedikit lebih terkendali, kata Nita. Namun sekte-sekte besar dan keluarga-keluarga bangsawan juga secara terang-terangan dan diam-diam memperebutkan peringkat surgawi dan peringkat suci. Situasi ini cukup mirip dengan dunia kultivasi di masa lalu, pikir Fang Yu dalam hati. Dunia kultivasi di masa lalu juga mengalami periode kekacauan yang panjang. Situasinya hampir sama seperti yang digambarkan Nita, sekte-sekte besar dan keluarga mereka saling bertarung memperebutkan keuntungan dan reputasi. Sekte-sekte tingkat pertama dan tingkat kedua yang muncul kemudian semuanya muncul selama periode ini. Kemudian, aliansi kebenaran didirikan, yang mengakhiri periode kekacauan. Namun, aliansi yang adil itu hanya mampu mempertahankan stabilitas selama sekitar 1000 tahun. Pada tahap selanjutnya, berbagai sekte dalam aliansi kebenaran menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri dan bertempur secara independen. Tak lama kemudian, hal ini memicu perang besar antar sekte. Setelah itu, dunia kultivasi sekali lagi memasuki periode kekacauan. Selanjutnya, berbagai sekte mengalami kemunduran hingga akhirnya ditutup. Sejarah selalu berulang. Kondisi dunia seni bela diri saat ini di tengah musim panas yang terik telah kembali ke kondisi dunia kultivasi di masa lalu. Tentu saja, betapapun kacaunya keadaan di luar, itu tidak memengaruhi Fang Yu. Ngomong-ngomong, apakah asosiasi seni bela diri sudah mengambil langkah apapun? Fang Yu tiba-tiba teringat Martin dan bertanya. Tidak ada yang peduli lagi dengan asosiasi seni bela diri, jawab Nita dengan ekspresi serius. Mata Fang Yu sedikit berkedip. Meskipun Mahes telah dikembalikan ke Akademi Suci, pengaruh ras setengah roh terhadap asosiasi seni bela diri masih tetap ada. Sejak serangan bunuh diri itu, asosiasi seni bela diri telah menderita pukulan berat, dan otoritasnya telah merosot tajam. Apakah tata tertib juga telah bungkam? Fang Yu bertanya-tanya. Namun, dia segera memahaminya. Ordo dari ordo tersebut seluruhnya terdiri dari para penyihir. Kebangkitan energi spiritual tentu tidak akan memberikan manfaat sebanyak yang didapatkan oleh para kultivator bagi para penyihir. Dengan kata lain, kekuatan organisasi Orderer saat ini tidak lagi cukup untuk memberikan tekanan yang besar pada kekuatan eksternal tersebut. Dengan cara ini, tentu saja tidak akan ada yang takut pada mereka yang menegakkan ketertiban. Saudara Yu, aku harus kembali ke Istana Es setelah malam ini, kata Diana pelan. Oh, apa yang terjadi? Tanya Fang Yu. Bukan apa-apa, tapi dunia bela diri di Weibei saat ini sedang dalam keadaan kacau balau, dan aku khawatir para murid itu tidak akan mampu menanganinya dengan baik, jawab Diana. Sejak munculnya kembali energi spiritual, sekte-sekte di berbagai wilayah telah terlibat dalam peperangan. Diana selalu mengkhawatirkan para murid Istana Es. Namun, karena kondisi tubuh Fang Yu belum pulih, Diana tidak ingin pergi begitu saja. Sekarang Fang Yu sudah selamat dan sehat, dia bisa kembali ke Istana Es dengan tenang. Baik, Fang Yu mengangguk. Setelah makan malam, Fang Yu membawa Diana ke gudang tempat berbagai artefak magis disimpan. Ambillah jimat-jimat ini. Jika kau menghadapi keadaan darurat, cukup robek saja, kata Fang Yu sambil menyerahkan jimat-jimat itu kepada Diana. Diana membawa Fudi. Metode kultivasi yang sedang kau praktikkan saat ini masih sangat cocok untukmu, jadi aku akan memberimu beberapa artefak magis. Mohon tunggu sebentar, kata Fang Yu sambil melangkah maju. Setelah menggeledah gudang untuk beberapa saat, Fang Yu mengeluarkan 3 artefak magis. Gelang ini disebut cincin hati giok. Kau bisa menggunakannya sebagai senjata sihir kelahiranmu dan mengintegrasikannya dengan teknik kultivasimu. Ini seharusnya dapat meningkatkan kemampuanmu secara signifikan. Fang Yu menyerahkan gelang giok biru kepada Diana. Diana mengambil gelang itu dan bisa merasakan sensasi dingin mengalir di bagian dalamnya. Benda ini sepertinya disebut token Dewa Perang. Fang Yu mengerutkan kening dan mengambil sebuah token yang ukurannya sekitar setengah telapak tangannya. Token tersebut berwarna abu-abu muda dengan karakter rumit dan tidak terbaca yang terukir di bagian depannya. Jika kau meneteskan setetes darah ke token ini akan mengenalimu sebagai pemiliknya, kata Fang Yu. Ini adalah artefak sihir pertahanan, dan kau tidak dapat mengaktifkannya secara aktif. Ketika kau terancam atau menghadapi bahaya, token ini akan aktif dengan sendirinya untuk melindungimu. Diana mengambil token itu dan memegangnya di tangannya. Yang terakhir ini adalah senjata sihir ofensif. Fang Yu mengambil kipas kertas di tangannya dan berkata, aku lupa nama senjata sihir ini, tapi aku ingat aku mencurinya dari paviliun harta karun sebuah sekte besar. Ini pasti barang bagus. Saya baru saja mencobanya. Anda hanya perlu mengeluarkannya, mencurahkan energi batin Anda ke dalamnya, dan Anda bisa menggunakannya. Fungsinya adalah untuk memaksimalkan energi sejati Anda dan menggunakannya sepenuhnya untuk menyerang. Fang Yu juga menyerahkan kipas kertas itu kepada Diana. Diana menatap kipas kertas di tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memang terlihat sangat biasa, tetapi begitu Anda menggunakannya dengan terampil, Anda akan memahami nilainya, kata Fang Yu. Namun, saat mencobanya, sebaiknya cari tempat yang luas, jika tidak, mudah menimbulkan konsekuensi buruk.
Jawab Diana pelan. Kamu bisa berkeliling lagi, kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau, tambah Fang Yu. Cukup sudah, kata Diana sambil mendongak. Baiklah kalau begitu. Fang Yu mengangguk. Pada saat itu, dia menyadari bahwa wajah Diana memerah dan matanya sedikit berkaca-kaca. Tidak perlu terlalu tersentuh, seharusnya aku memberikan barang-barang ini padamu sejak lama. Kata Fang Yu. Sebelum dia selesai berbicara, Diana melangkah maju dan membuka kedua tangannya. Selama proses ini, jika Fang Yu ingin menghindar, dia bisa melakukannya dengan berbagai cara yang unik. Namun setelah mempertimbangkannya, dia tidak melakukannya. Diana memeluk Fang Yu, menyandarkan kepalanya di dada Fang Yu, dan tubuhnya yang mungil sedikit bergetar. Bab 1155, Akademi Suci dibuka. Fang Yu tetap diam, begitu pula Diana. Setelah berpelukan selama sekitar 1 menit, Diana melepaskan pelukannya, mendongak menatap Fang Yu, dan pipinya semakin memerah. Saudara Yu, apapun yang kau lakukan di masa depan, kau harus menjaga kesehatanmu dan jangan pernah membahayakan dirimu lagi, kata Diana. Jangan khawatir, setelah ini, akan sangat sulit bagiku untuk terlibat dalam bahaya meskipun aku menginginkannya. Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata. Diana sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia menundukkan kepala, telinganya memerah. Fang Yu menatap Diana dan berkata, aku akan mengantarmu pulang besok pagi-pagi sekali. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali sekarang. Diana mengangguk pelan dan berbalik untuk pergi. Pagi-pagi keesokan harinya, Fang Yu menggunakan cincin void untuk membawa Diana kembali ke Istana Frost di Huaibei. Kemudian, mereka segera kembali ke Beidou. Karena, tidak lama setelah dia bangun, dia menerima pesan dari Ardan bahwa dia harus pergi ke Biro Pengamatan Langit. Pada pukul 10 pagi, Fang Yu membawa valet ke Biro Pengamatan Langit. Ardan dan Elias sudah menunggu di pintu masuk Biro Pengamatan Langit. Bos, kenapa Anda membawa orang ini? Tanya Ardan. Apakah kau mengenalnya? Tanya Fang Yu. Aku pernah melihatnya beberapa kali saat aku mengunjungimu sebelumnya dan menyapanya. Tapi dia sepertinya tidak terlalu sopan, kata Ardan pelan. Fang Yu menatap Elias dan berkata, ini valet. Mulai hari ini, dia akan mengambil alih pekerjaanmu di Biro Pengamatan Langit. Kau bisa kembali berlatih sekarang. Tuan Fang, saya bisa melanjutkan, Elias langsung berkata. Tidak perlu, bakat kultivasimu cukup bagus. Seharusnya kau bersaing untuk mendapatkan tempat di peringkat sekarang dan membawa kejayaan bagi paviliun pembunuh nagamu, kata Fang Yu. Mendengar perkataan Fang Yu, Elias hanya bisa mengangguk, lalu menatap valet dan menangkupkan tangannya, berkata, selebihnya saya serahkan pada Nona Valet. Bunga valet tidak menunjukkan reaksi apapun. Fang Yu memasuki Biro Pengamatan Langit. Tidak banyak orang di alun-alun, karena hari ini bukan hari pembaruan peringkat. Fang Yu segera berdiri dan meliriknya sekilas. Posisi teratas dalam peringkat surgawi masih dipegang oleh Orion, tetapi untuk yang lainnya, semua nama telah diubah. Juara kedua diraih Halder, dan juara ketiga diraih Torisen. Ini semua adalah nama-nama yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Adapun peringkat suci, ketika Fang Yu melihat peringkat pertama, dia melirik Elias. Pemenang tempat pertama adalah Veler, yang merupakan guru dari Elias. Juara kedua diraih oleh Jordan, dan juara ketiga oleh Hendriksen. Adapun nama Martin, sekarang berada di peringkat keempat. Tuanmu telah kembali ke puncak daftar, kata Fang Yu. Ya, jawab Elias, guru telah kembali ke paviliun pembunuh naga. Beliau tadi mengatakan ingin bertemu denganmu, tetapi Tuan Fang sedang mengasingkan diri, jadi aku akan mengunjunginya di paviliun pembunuh naga saat aku punya waktu, kata Fang Yu. Pemegang peringkat pertama dalam peringkat suci saat ini setidaknya harus berada di alam Mahayana. Fang Yu masih tertarik untuk bertemu dengan orang seperti itu. Setelah meninjau kedua daftar tersebut, Fang Yu dan Ardan memasuki halaman dalam dan segera bertemu dengan Yuma. Apa yang kau inginkan? Tanya Fang Yu. Lihatlah klip-klip ini dulu. Seorang bawahan mengikuti di belakang Yuma. Bawahan itu melangkah maju, memegang bola kaca transparan seukuran kepalan tangan di tangannya. Saat bawahan itu melantunkan mantra, bola kaca tersebut memancarkan cahaya, menciptakan layar cahaya. Gambar yang ditampilkan di layar cahaya adalah gambar sebuah desa. Ada banyak penduduk desa di desa itu, melakukan pekerjaan pertanian seperti biasa, atau duduk dan mengobrol di depan pintu rumah mereka. Tepat saat itu, bayangan gelap melintas di langit di atas desa. Boom! Cahaya hitam memenuhi langit, dan puing-puing berterbangan kemana-mana. Ketika cahaya dan asap menghilang, desa aslinya telah berubah menjadi kawah raksasa yang runtuh. Tidak ada yang selamat. Pada saat itu, gambar di layar cahaya berubah. Kali ini pastinya berada di daerah pegunungan, dengan hanya perbukitan dan pegunungan menjulang tinggi yang terlihat dalam rekaman tersebut. Sosok gelap lainnya muncul dalam bingkai. Boom! Bayangan gelap itu melayang di udara, bentuknya samar-samar terlihat, dan menyerupai manusia. Boom! Detik berikutnya, sosok gelap itu merentangkan tangannya lebar-lebar. Layar kemudian kembali disinai cahaya hitam. Setelah sekitar 10 detik, cahaya hitam itu menghilang. Pegunungan yang dulunya menjulang tinggi, kini telah rata dengan tanah. Astaga, tempat ini pasti luasnya setidaknya 500 hektar, dan hilang begitu saja.
Kata Ardan dengan tak percaya, matanya membelalak. Masih banyak adegan yang akan datang, kata Yuma dengan ekspresi serius. Dalam 3 bulan terakhir, roh jahat aneh ini telah mengamuk dari wilayah Jiangnan ke wilayah Barat Daya, dan dari wilayah tengah ke wilayah Huaibei. Menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Awalnya kami mengira tujuannya adalah untuk membunuh. Tetapi kemudian kami menemukan. Sasaran roh jahat ini bukanlah manusia, melainkan kehancuran. Jika ia tidak bahagia, ia akan menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Fang Yu menatap makhluk yang seluruhnya berwarna hitam itu dan merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Alasan aku mengirimmu ke sini adalah karena baru-baru ini kami berhasil merekam suara roh jahat ini dalam sebuah video. Kata Yuma, sambil melirik bawahannya di sampingnya. Bawahan itu mengangguk dan mulai melafalkan mantra itu lagi. Gambar di layar ditampilkan lagi. Kali ini, makhluk hitam pekat itu muncul di permukaan laut. Aku akan membunuhmu, Fang Yu. Sebuah suara serak yang jernih terdengar. Ardan terkejut, menggosok telinganya, dan bertanya, apakah aku mendengar itu dengan benar? Kau tidak salah dengar. Kami sudah berulang kali memastikannya. Nama yang dimaksud roh jahat ini. Memang Fang Yu, kata Yuma dengan sungguh-sungguh. Kenapa dia bersikeras mencari bos? Tanya Ardan. Bos belum meninggalkan rumah selama 3 bulan terakhir. Bagaimana dia bisa mengenal bos? Aku tahu siapa dia, kata Fang Yu, matanya sedikit tajam. Setelah mendengar ini, Yuma dan Ardan memandang Fang Yu. Itu adalah pemusnahan kehidupan. Atau sederhananya roh pemusnahan, sebuah eksistensi yang disegel oleh klan Phoenix selama bertahun-tahun, kata Fang Yu. Kepunahan roh. Klan Phoenix. Kedua nama ini sama sekali tidak dikenal oleh Yuma maupun Ardan. Jadi aku tidak membunuhnya waktu itu. Pikir Fang Yu dalam hati, matanya sedikit menyipit. Fang Yu, bisakah kau menjelaskan tentang kepunahan roh ini secara detail? Tanya Yuma. Sederhananya, ia adalah makhluk yang terbentuk dari kekuatan pemusnahan tak terbatas, dan keberadaannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah hilang ditelan waktu, kata Fang Yu. Menurut pengakuannya sendiri, ia abadi. Aku pernah melawannya sekali sebelumnya di beberapa reruntuhan. Mengenai informasi lainnya, saya tidak tahu. Kekuatan pemusnahan. Mata Yuma membelalak kaget. Di mana benda itu sekarang? Tanya Fang Yu. Saat ini masih belum jelas. Pergerakannya sangat aneh, ia tidak selalu muncul. Tetapi ketika muncul, ia pasti membawa kehancuran, jawab Yuma. Dalam 3 bulan terakhir, jumlah nyawa tak berdosa yang hilang karenanya sangat besar. Terakhir kali ia datang ke Huaibei, sebuah tim yang terdiri dari beberapa kultivator tahap Nasgen Sol dan lebih dari selusin kultivator tahap Deity Transformation pergi untuk memusnahkannya. Apa hasilnya? Tanya Ardan. Kelompok kultivator ini musnah dalam sekejap, kata Yuma dengan suara berat, tanpa meninggalkan jejak tubuh mereka. Ekspresi Ardan berubah, dan dia tetap diam. Selama periode ini, karena pengumuman dari Biro Pengamatan Langit kami, semakin banyak orang yang menyadari keberadaan roh kepunahan, kata Yuma. Niat awal saya adalah untuk menyatukan kekuatan semua orang untuk melenyapkan roh jahat ini. Tetapi tidak ada kekuatan yang bersedia mengirim siapapun untuk membantu, jadi. Mereka tidak melakukan kesalahan apapun, kata Fang Yu. Siapapun yang pergi ke sana hanya akan membuang nyawa mereka sendiri. Ekspresi Yuma sedikit berubah saat dia menatap Fang Yu. Lagi pula, targetnya adalah aku, kata Fang Yu. Selain aku, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa membunuhnya sepenuhnya. Segera beritahu saya jika muncul lagi. Oke, jawab Yuma. Benarkah tidak ada kabar sama sekali tentang ras alien? Tanya Fang Yu lagi. Yuma menggelengkan kepalanya dan berkata, berdasarkan pengamatan selama beberapa bulan terakhir, memang tidak ada pergerakan sama sekali. Aneh sekali, kata Fang Yu sambil mengerutkan kening. Ini tidak masuk akal. Intuisi Fang Yu mengatakan kepadanya bahwa ras alien itu pasti masih ada di suatu tempat yang gelap. Mereka tidak muncul sekarang, mungkin menunggu momen yang tepat. Mengenai waktunya, itu sulit untuk dikatakan. Setelah meninggalkan bunga valet di Biro Pengamatan Langit, Fang Yu kembali ke rumah besar itu. Di atas bangunan bambu itu, dia mengeluarkan cincin giok yang diberikan Xiu Tao kepadanya sebelum meninggal. Sekarang, dia bisa belajar dengan benar bagaimana cara masuk ke Akademi Suci. Fang Yu mengeluarkan cincin giok dan mencoba untuk kembali menyalurkan energi sejatinya ke dalamnya. Dia tidak terlalu berharap banyak, tetapi yang mengejutkan, dia menemukan bahwa cincin itu benar-benar bercahaya. Bas! Cincin giok itu terlepas dari jarinya, melayang di udara, dan memancarkan seberkas cahaya terang. Kemanapun berkas cahaya itu mencapai, ia akan memadat menjadi objek berbentuk persegi panjang. Cahaya itu berangsur-angsur memudar. Ini adalah pintu kayu. Ini persis pintu kayu yang sama yang menyelamatkan Mahes sebelumnya. Inilah gerbang menuju kuil suci. Apakah semudah itu? Fang Yu menatap pintu kayu itu, berdiri, dan berjalan maju. Sesampainya di depan pintu kayu, Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan perlahan mendorongnya hingga terbuka. Mencicit. Pintu kayu itu didorong hingga terbuka. Cahaya itu sangat menyilaukan dan cukup membutakan. Fang Yu diselimuti oleh kekuatan tak terlihat yang menyapu masuk ke dalam pintu masuk. Bersambung.